Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah. Akibat sombong. Kitab Alfiyah Ibnu Malik merupakan sebuah karya monumental yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Malik. Kitab yang ringkas berbentuk nadham namun mencakup semua pembahasan masalah ilmu nahwu dengan detail. Akan tetapi, jika kitab ini dikaji secara mendalam, maka akan menghasilkan makna yang begitu indah. Selain itu, ada satu kisah menarik mengenai perjalanan beliau dalam mengarang kitab Alfiyah ini. Sebuah kisah yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua bahwa secerdas dan sejenius apapun kemampuan akal seorang, dia harus mempunyai jiwa yang tawadhu dan menghormati orang lain, terlebih orang tua itu adalah gurunya. Konon, ketika Ibnu Malik menulis nadham dalam Alfiyah dan sampai pada nadham wa taqtadi ridha bihairi sukhri faiqatan Alfiyah Ibnu Mukhti. Artinya, Alfiyah ini mendapatkan ridho, yakni ridho Allah, tanpa marah. Mengungguli Alfiyah karangan Ibnu Mukhti. Dan kemudian diteruskan dengan bait faiqatan min habi alfi baiti. Setelah sampai di kalimat ini, Imam Ibnu Malik kehilangan inspirasi untuk menyempurnakan bait tersebut. Bait-bait Alfiyah yang sebelumnya telah tersusun dan terproyeksikan dalam pikiran beliau seakan-akan sirna begitu saja tanpa bekas yang berarti dan tanpa sebab yang dimengertinya. Bahkan selama beberapa hari beliau tetap belum bisa mencari kalimat yang tepat untuk menyempurnakan bait tersebut. Hingga pada suatu malam Ibnu Malik bertemu dengan seorang dalam mimpinya. Orang itu berkata, "Kau menyusun nadham Alfiyah tentang ilmu nahwu?" "Benar," jawab Ibnu Malik. Orang tersebut kemudian berkata, "Sudah sampai di mana karanganmu?" Ibnu Malik kemudian menjelaskan kalau karangannya baru sampai di bait faiqatan minha bi alfi baiti. Orang itu kemudian bertanya, "Apa yang membuat tidak bisa menyempurnakannya?" "Sudah beberapa hari ini aku tidak mampu melakukannya," jawab Ibnu Malik. "Apakah kamu ingin menyempurnakan bait itu?" tanya kepada Ibnu Malik. Ibnu Malik pun mengiyakan pertanyaan orang tersebut. Orang yang ditemui Ibnu Malik itu pun berkata, "Wa al-hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti." Artinya,
Orang yang hidup itu bisa mengalahkan 1.000 orang yang sudah meninggal, yakni karena orang yang sudah meninggal tidak akan bisa menjawab tantangan dan sanggahan orang yang menantangnya. Mendengar penuturan orang asing tersebut, Ibnu Malik sedikit kaget. "Apakah Anda Ibnu Mukhti?" tanya Ibnu Malik. "Benar," jawabnya. Ibnu Malik pun merasa malu kepada Ibnu Mukhti. Beliau pun sadar bahwa kesombongan beliau yang meremehkan Ibnu Mukhti adalah yang menghalangi dirinya untuk menyusun bait Alfiyah yang sangat monumental tersebut. Bagaimanapun, sang penemu pasti lebih jenius daripada sang penerus. Keesok harinya, Ibnu Malik menghapus bait yang tidak sempurna itu dan menggantinya dengan bait lain yang isinya memuji kehebatan Ibnu Mukhti sebagai rasa penyesalan dan penghormatan pada beliau. Bait tersebut adalah: "Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila." Beliau, yakni Ibnu Mukhti, lebih memperoleh keutamaan karena lebih awal. Beliau berhak atas sanjunganku yang indah. "Wallahu yaqdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah." Semoga Allah menetapkan karunia-Nya yang luas untukku dan untuk beliau pada derajat-derajat tinggi akhirat. Akhirnya, setelah menambah 2 bait ini, Imam Ibnu Malik bisa melanjutkan karangannya hingga selesai. Pepatah mengatakan, "Aku marah terhadap murid yang tidak menghormati gurunya, meskipun sang guru adalah temannya sendiri," yakni Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kisah tentang akibat sombong ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah agar kita dijauhkan dari sifat sombong. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.